siang, di sini sih siang sih ya. Para pejuang sepeda Bida, hai, selamat datang di SB Berbincang, podcast dari komunitas Spina Bifida Indonesia yang menghadirkan obrolan inspiratif, edukatif, dan penuh makna tentang Spina Bifida, serta perjalanan luar biasa dari para pejuangnya dan juga para orang tuanya. Nah, perkenalkan nama saya Ayu, saya juga adalah penyandang Spina Bifida jenis meningosil. Di episode pertama, ini baru pertama ya, perdana kita bikin podcast spesial di bulan kasih sayang. Kita akan berbincang dengan para ibu hebat yang memiliki anak dengan Spina Bifida. Coba kita undang dulu nih, ada dua ibu hebat. Yang pertama, Ibu Irawati. Halo Ibu. Halo. Yang kedua itu ada Ibu Novia. Ini saya panggilnya Ibu atau Mbak nih? Kakak. Siap Kakak Novia. Oke. Ibu Irawati ini merupakan ibu dari Mikaela. Ibu Ira ini juga merupakan founder dari komunitas Spina Bifida Indonesia. Nah, anaknya adalah Mikaela yang juga penyandang Spina Bifida dan saat ini sudah berusia dewasa. Gimana kabarnya, Bu? Baik, kabarnya sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Ibu boleh nggak perkenalan dulu nih mungkin Bu ya tentang Kakak Kaila ini anak keberapa, kemudian usianya berapa, jenis Spina Bifidanya apa? Silakan Ibu. Halo semuanya, nama saya kelihatan ya? Sorry, ya aku setting. Iya, lebih kelihatan. Halo semuanya, saya Ira. Mungkin ibu-ibu di WA Group suka lihat saya seliweran, tapi saya kadang ngumpet. Sorry, ya, tapi saya senang bergabung di sini, menandai podcast pertama untuk komunitas kita, komunitas Spina Bifida. Kali ini saya berkesempatan menjadi tamu, ini ditunjuk menjadi tamu, jadi saya akan mengucapkan apa kabar untuk semuanya semoganya sehat. Saya ibu dari Mikaela Larasati atau yang sering dipanggil kalau di komunitas itu Keila. Anak saya berusia 28 tahun, anak pertama. Spina bifidanya adalah jenis Milomenginosel di lumbal 4 dan 5. Oke, itu Mbak Ayu. Oke, terima kasih Bu Ira, kemudian Mbak Novia Citra ya. Ini adalah ibu dari adik Kenzi, salah satu penyandang Spina Bifida yang luar biasa nih, selalu menginspirasi. Saya lihat di story-storynya Mbak Novia nih juga Kenzi ini aktif banget ya Mbak Novia ya. Boleh Mbak diperkenalkan Spina Bifidanya Kenzi apa, usianya saat ini berapa? Silakan Mbak. Halo semuanya, semoga suara saya kedengaran jelas ya. Perkenalkan sebelumnya saya Novia, jadi saya lama dari Kenzi Family Jaya, nama lengkapnya. Dan itu sekarang usianya 5,5 tahun, nggak berasa merawat Kenzi 5,5 tahun itu banyak kopinya ternyata. Terus Kenzi ini punya juga yang aku juga ya sama kayak tadi yang Ibu bilang tipe, jadi dia sejujurnya saya lagi di tahap kalau ditanya dia di lumba berarti saya agak lupa ya karena saya bagi peran waktu itu sama papanya, jadi papanya yang ngurusin gaji proses segala macam operasi, saya yang ngurusin kembarannya kayak gitu. Mungkin nanti di belakang kita ngobrol-ngobrol saya jelasin lebih lagi kali ya Kak ya. Gitu. Sekarang saya itu masih sibuk sekolah, aktif karena namanya yang mau dia waraliri. Biar sama kayak kebenarannya. Siap. Mamanya nih emang ini ya semangat terus ya mamanya Kenzi harus itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Ira dan Mbak Novia yang sudah bersedia hadir di SB Berbincang. Saya yakin perjalanan menjadi orang tua dengan anak Spina Bifida bukanlah hal yang mudah. Setiap orang tua pasti memiliki kisah perjuangannya masing-masing. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, ada tantangan yang harus dihadapi, tapi juga mungkin ada momen-momen nih yang penuh kebahagiaan serta kebanggaan ya dari anaknya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, boleh ya sedikit
flashback mungkin ya ke masa-masa awal dulu saat pertama kali ibu-ibu keren ini menerima kabar bahwa sang buah hati terlahir dengan spina bifida. Pasti ada perasaan yang muncul nih seperti terkejut, khawatir, bingung atau mungkin campuran nih mixed feeling mungkin ya dari kesemua emosi itu. Nah, mungkin boleh diceritakan apa yang pertama kali terlintas di pikiran Ibu Ira dan Mbak Novia saat mengetahui bahwa anaknya lahir dengan diagnosa spina bifida. Ibu Ira dulu mungkin ya, silakan Ibu. Gimana? Oke. Dengan kondisi 28 tahun yang lalu ya, tentunya 28 tahun yang lalu berbeda dengan saat ini, berbeda sekali gitu ya. Saat ini informasi gampang banget didapat tentang spina bifida, sedangkan dulu tidak sama sekali. Internet belum seperti saat ini begitu ya. Nah, perasaan awal tentu saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan sebetulnya. Apa yang saya hadapi tepatnya, saya tidak tahu apa yang saya hadapi. Seperti apa, lalu nanti efeknya kepada anaknya itu apa. Terus ada pengaruh yang lain enggak, apakah hanya berhenti di tulang belakangnya saja, begitu ya masalahnya. Saya sama sekali buta, tidak ada informasi apapun. Jadi pada saat itu terus terang saya hanya mengikuti saran dari dokter ya. Kebetulan memang Kela lahir di salah satu rumah sakit di Jakarta ya, yang rumah sakit ibu dan anak. Kebetulan saya bisa berkesempatan melahirkan di situ. Walaupun pada saat itu boleh dibilang informasinya cukup sedikit, tapi mereka sudah ada pengetahuan tentang spina bifida ini, dokter-dokternya. Jadi pada saat itu ya memang saya mengikuti saja, ya habis melahirkan, terus anaknya diobservasi ya, masuk ke NICU, lalu harus operasi dan lain sebagainya, itu semua saya ikuti saja. Saya tidak sempat mencari pada saat itu ya, saya tidak sempat mencari informasi apapun. Saya hanya mengikuti saja apa yang ada dokternya minta ya gitu. Baru setelah semuanya sudah ditangani, itu hidrosefalusnya ditangani, spina bifidanya juga sudah ditutup, baru saya bisa tenang dan saya mulai mencari informasi dari buku. Pada saat itu ya buku juga nggak banyak ya, di sini nggak ada, saya cari-cari di toko buku besar tidak ada, ya akhirnya kami waktu itu browsing, ya memang di luar ternyata ada beberapa buku dan ya saya belajar otodidak aja jadi dari buku itu gitu. Kalau dari perasaan terus terang rilis itu sudah di usia, maksudnya benar-benar yang sudah agak lega itu di usia 4 tahun ya. Kayak usia 4 tahun itu saya sudah hampir semua sudah diperiksa, sudah mulai ketahuan apa yang menjadi masalahnya, selain dari di hidrosefalusnya dan tulang belakangnya. Jadi ada kandung kemihnya yang terganggu dan lain sebagainya. Jadi boleh dibilang 4 tahun pertama itu perjuangannya adalah kami mencari dokter, kami menata hati ya supaya bisa mempersiapkan anak juga untuk keadaan-keadaannya gitu. Lalu kita juga mengikuti semua saran dari dokter untuk tindakan-tindakan medisnya. Itu aja Mbak Ayu. Oke. Ya oke. Ya paham sih Bu, dulu juga kan zaman orang tua, zaman dulu ya, orang tua saya pun ngalamin itu, mungkin dulu kan informasi nggak segampang sekarang, ada internet dan sebagainya itu kan, mungkin susah banget. Jadi yang bisa dilakukan ya pasrah aja gitu mungkin ya Bu ya, sama dokternya ya. Mau di kan. Nah, Bu Ira nih kan kayaknya cukup kompleks ya Bu, ininya ya. Kompleks. Karena memang ada hidrosefalusnya juga ya. Ada hidrosefalusnya. Hidrosefalus, ada spina bifida, jadi kompleks. Kalau dibilang aku kok pasrah ya, mungkin oke mungkin pasrah ya, tapi aku lebih suka dengan dengan mengartikan berserah ya. Jadi kalau berserah itu kita tetap ikhtiar ya, tetap berusaha ya, walaupun semua kembali kepada Tuhan semuanya gitu loh. Tapi pada saat itu saya sungguh-sungguh mencari dokter yang cocok
dengan saya gitu ya, dengan anak Hmm. saya. Oke. Paling tidak enak diajak ngobrol karena kita tuh butuh support ya, sebetulnya benar-benar butuh support. Betul, Nggak betul. cuma kepandaian dokternya gitu ya, tapi kita lebih kepada butuh support. Si dokternya ini tidak menakut-nakuti sama kita, tapi bareng-bareng mencari way out gitu ya. Iya. Nah, ya aku rasa itu yang membuat kami juga merasa nyaman gitu ya melaluinya ya. Walaupun ya nyaman 100% ya tentu tidak ya. Karena banyak yang mesti PR itu banyak banget gitu ya. Tapi intinya pada saat itu ya kita berusaha sebaiknya gitu ya dengan apa yang ada gitu ya, dengan apa yang kita miliki ya kita berusaha sebaik-baiknya gitu. Memang kalau faktor X itu banyak banget di luar sana ya, karena kadang-kadang kalau kita sudah berusaha sungguh-sungguh, ada bagian kita sudah kita kerjakan, pasti ada kiriman kiriman jalan keluar itu pasti ada gitu ya dari Tuhan ya. Ya aku hanya berpegang itu aja sih, bahwa segala sesuatunya yang buruk pada saat ini belum tentu akan buruk selamanya. Jadi dengan berpikir itu ya aku maju aja gitu ya, menjalani hari demi hari, nggak mikir jauh-jauh yuk, nggak mikir aku tuh minggu depan ngapain, enggak, aku mikir hari ini ngapain, besok ngapain, oke besok ada jadwal MRI gitu ya, ya ikutin, jalanin gitu ya. Kadang-kadang jadwalnya tuh pagi banget gitu ya, jam 8 mesti sudah sampai di rumah sakit, which is aku tuh orangnya senewanan juga ya. Aku tuh nggak gampang lah bisa langsung pergi cus gitu ya. Nggak bisa tuh. Aku tuh Harus aku harus juga di-prepare ya, harus ya planning. harus prepare, dan kadang-kadang aku pakai acara sakit perut lah gitu ya. Karena memang itu semua kan pada saat itu kan si anak masih baby ya. Jadi kan yang nanggung kita ya. Jadi stres pasti. Aku sih nggak bilang bahwa itu nggak akan stressful. Pasti stressful. Tapi bukan lama-lama menjadi biasa ya, tapi artinya gini, aku mencoba menjalani itu sebaik-baiknya, itu aja. Walaupun aku stres, walaupun aku akan sakit perut ya sepanjang pemeriksaan MRI dan lain sebagainya, kan itu nggak nyaman kan ya. Bohong lah kalau kita merasa nyaman di situ ya. Belum orang bertanya, itu stressful ya. Jadi buat aku ya aku harus hadir untuk anakku ya gitu tuh. Aku harus hadir untuk aku harus mendukung dia dengan segala macam yang aku ya keterbatasanku gitu ya. Jadi ya puji Tuhan sih semuanya terlalui dengan baik ya. Oke. Fokus di apa yang kita bisa kontrol gitu ya Bu mungkin ya. Oke, siap siap. Aja. Lawang kita juga nggak tahu ya bakal Betul. terjadi apa gitu loh. Oke. Nggak ada Kalau yang Mbak Mbak Novia udah senyum-senyum nih, sepertinya menyepakati nih apa yang disampaikan Bu Kayaknya Ira. Apakah kayaknya Mbak belum Novia juga belum sama full mungkin tapi dulu kalau pengalamannya bilang Mbak apa Novia? aku bilang sama aja deh ya. Nggak boleh sama. Soalnya dari tadi Bu Ira cerita aku gini, iya, Ya. iya. Bawa midi ya kan, punya anak Nah, spesial. kan tadi Bu Ira tadi kan di apa ya namanya ya di era yang zaman dulu jadul gitu ya, belum ada informasi dan sebagainya gitu kan. Mungkin proses mencari informasinya akan jauh lebih lama, untuk mencernanya akan lebih lama di masa Bu Ira dulu. Nah, kalau Mbak Novia ini kan apa ya, udah lebih modern lah, udah ada toolsnya, udah banyak lah, ada internet, ada apa, bisa one click away lah, satu kalau mau cari tentang Smina Bifida bisa googling udah gitu kan. Nah, boleh tahu nggak Mbak dulu gimana sih pas ketika dapat diagnosa itu? Mungkin dulu apa yang Mbak Novia pikirkan atau lakukan pertama kali ketika dapat diagnosa itu? Boleh diceritakan, Mbak? Oke, jadi kalau dulu Kenji itu kan kembar ya, Mbak, sama Kenzo. Jadi saya itu dulu sama Kenji itu tuh program. Nah, saya kan dapet tuh Kenji Kenzo gitu. Tapi saking saya senangnya, saya tuh nggak ada cek detail mengenai kehamilan apapun. Kecuali kontrol ke dokter, sebulan sekali atau mungkin mendekati HPL ya 2 minggu tahun gitu kan. Tapi saya nggak ada namanya saya nggak ada namanya kayak dokter veto gitu, saya nggak ada. Tapi saya menang gitu kan. Saya kan juga kaget ternyata saya mendengar anak saya kebetulan saat saya itu kasar. Jadi saya dengar banget itu
saya sama Kenzo itu nangis, tapi memang kalau dibandingkan sama Kenzo itu nangisnya lebih kecil, nangisnya lebih kecil gitu ya. Pertama tuh langsung udah oke fine, kok di hati kok gak enak ya, kenapa yang pas yang aku pertama kali dilihat itu cuma si Kenzo doang gitu, kok banyak banget kata papanya ada sedikit masalah, ada luka di punggung belakangnya. Saya mikirnya gini, dokternya enggak waktu keluar kenapa gitu, enggak ini dari bawaan. Oh gitu, saya pikir itu enggak yang bagaimana. Terus kayak hari pertama saya itu setengah hari itu anaknya enggak langsung ke saya. Ya udah saya sebutin kenapa anak ini kenapa. Saya dikasih tahu di juga lah. Itu nggak saya berusaha. Gitu kan. Ya untungnya saya masih lebih dapat ilmu lebih banyak lah pas akhir menjadi, karena kan saya bisa Google. Kalau Wira kan dulu saya kebayang sih 28 tahun yang lalu ya kan, saya aja baru 5 tahun yang lalu aja tuh informasinya tuh nggak gitu kayak gitu banget. Nah itu berarti saya pikir pertama karena saya lagi panik saya baca dari pusatnya aja, oh tidak ada pusat di tulang belakangnya. Ternyata waktu ngobrol sama dokter enggak, ternyata jadi waktu itu apa namanya hernia, hidrosefalus, terus sinusitidanya masih ternyata. Nah, yang perasaannya gimana waktu itu? Wah, saya itu amburadul. Waktu itu saya lagi mikir, siapa yang kita salahin pertama kali? Itu ego di manusia ya. Saya langsung siapa yang harus saya salahin. Tapi balik lagi, kalau saya tahu dari dalam kandungan itu saya bisa apa gitu loh. Karena posisinya saya itu hamil 2 anak. Dan dokter bilang kalau pas mau tahu nanti akan efeknya tuh merembet juga ke kembarannya Henry, karena kan stres, orang kan ya boleh stres ya. Saya bilang oh oke, tapi abis itu kalau bilang boleh kita belajar ikhlas karena sudah terjadi. Sekarang fokusnya sama tensi aja, berarti gimana, jangan emosi lagi gitu. Untungnya itu partner saya tadi saja membantu lah saya sendiri. Akhirnya saya itu pertama kali karena seperti Wira, saya nggak ada rasa tenang gimana caranya biar dinamika tensi ini ditutup dulu, dia kasih paling awal. Nah kebetulan saya lagi di rumah sakit swasta di daerah sini. Nah dokter kan masuk di rumah besar, tapi dia itu mau kasih tensi itu nggak jalan-jalan, nggak berani gitu, karena menurut dia ini tuh kasus yang susah banget. Bayangin 5 tahun lalu dia langkah banget kan, wah ini bisa langkah itu ini langkah. Akhirnya dokter Osbinto sendiri yang menyarankan, coba deh kita rumah sakit yang banyak ya pasien kayak gitu ini nggak langkah yang dia lagi. Ternyata pas datang bawa riwayat tensi semua, oh ini biasa gitu kan, kalau kita operasi aja kapan operasinya cepatnya, kapan anak datang kita bereskan. Ya betul kok ini oke bisa, itu nggak pikir panjang, itu nggak tahu ternyata SOP untuk pindahin anak dari ICU ke ICU rumah sakit itu butuh surat, butuh apa. Itu oke gitu, saya telepon ambulan yang bisa anterin anak saya dan juga ke rumah sakit itu. Nah terus sekitar waktu itu ya gitu deh, kayak kira-kira dari rumah sakit sebelumnya lama nggak ada gitu dia. Namanya ego ibu ya, pokoknya anak gue harus deh yang penting belakangnya dulu, karena yang saya baca informasinya kan yang penting ditutup dulu biar tidak ada infeksi. Iya betul. Saya bawa akhirnya ya udah dikembali dulu lah sama rumah sakitnya, nggak apa-apa dah kayak gitu. Yang penting yang itu punya kasur ngisi di situ dulu kan, harus punya ngisinya dulu kalau mau pasti. Oke itu hasilnya sehari besoknya masih dioperasi. Sedangkan rumah sakit saya sebelumnya bilangnya nggak bisa, kalau pasiennya tuh harus tunggu dia beratnya cukup segala macem lah, imunitas oke. Terus tapi rumah sakit ini bilang kalau hari kedua dia lahir pun ibu mau operasi ini tuh bisa. Ya ampun gitu. Tapi ya udah balik lagi ya. Ya udah deh, penting sekarang jalanin terus itu nanti makin banyak syarat-syarat yang Ya. akhirnya dijalankan lah itu lokasi. Nah di situ tuh udah kayak lumayan bisa nafas gitu dikit. Nah keputusan saya sih
Makanya pas saya ada di saya nggak tahu ya rumah sakitnya nggak kan ya di rumah sakit harapan kita dan di bilang itu saya kan bareng ibu-ibu hebat lainnya orang itu yang dia kalau saya maunya cuma sebulan kalau ibu-ibu itu tuh ada yang 3 bulan ada yang 1 bulan jadi kita baik belajar ya karena orang saya sih baik kan jadi kayak ini belajar semua anak-anak yang lagi dulu gitu terus ternyata jadi saya kamu tuh nggak boleh kayak gitu kalau itu harusnya empatis sama orang itu menunjukkan rasa sedih saya mereka juga bisa saya tapi mereka nggak mau oh oke saya itu saya karena saya bilang saya benar-benar bilang pokoknya semenjak pertama di rumah sakit itu saya kan bolak-balik ya saya nggak mau melakukan komunikasi ke siapapun karena saya merasa gue nggak mau dengar cerita dari orang kan jadi jadi saya cuma bisa aja memberanikan diri lah ya halo gitu disapa ingat ya udah begitu ya udah gini barulah kan mereka aja yang udah lama mau ngapa gue harus masuk diri dari parahnya mereka ya ternyata saya ngomong terus dia bilang dia terus apa ya anak banget ya saya udah bisa pulang jadi saya bilang kalau gue itu tuh baik banget gitu nggak ada apa-apa dibanding mereka jadi di situ kan ya kayaknya dia mesti buang jauh-jauh ego gue mungkin sekarang fokusnya pas buat anak ini kan dia bisa di umur kecil begitu dan itu mau 10 hari aja dia udah tahu kalau mamanya nggak nurunin ego nggak makanya tahu dong Iya. saya kan itu oke tapi jangan apa-apa mulai dari situ kita fokus ke sesi tapi saya di situ bilang ini ya mbak belum ternyata kayak semuanya enjoy banget gitu saudara-saudara saya lebih kalau tadi dia kemarin baru kayak kita operasi itu bu ya nggak pusing kalau saya leganya itu pas sesi udah operasi kepala apa ya itu saya bilang belum jadi masih Iya. itu yang orang dapat informasi atau yang ada gangguan ingat anaknya kok spesialnya padahal tuh nggak seburuk itu loh itu ibaratnya kalau orang ngajar ya itu pokoknya ngajarin saya harus begitu saya harus ceritain ke orang-orang waktu kayak sudah sosialisasi pasti pede banget ceritain ke saudara-saudara saya ceritain ke teman-teman saya pokoknya tingkat pedenya tuh malah meningkat gitu jadi nggak ada rasa minder punya anak kayak camping nggak ada sama sekali nggak ada sampai sekarang pun nggak ada namanya saya malu buat ceritain ke orang-orang atau ke saudara-saudara buat perjuangan dia begini jadi memang begitu dia ya caranya unik aja gitu nggak ada yang salah. Nah, sorry, bentar saya potong ini menarik nih. Kita masuk ke topik selanjutnya bahasan selanjutnya. Nah tadi kan Bu ibu-ibu ini kan apa ya di momen-momen di awal-awal itu kan pasti apa ya banyak lah maksudnya berlomba dengan waktu ya kan harus diputuskan mau operasi apa dulu nih mau apa yang ditutup dulu gitu kan apalagi yang punya apa ya kompleksitas mungkin seperti Kakak Kela gitu kan ya tapi puji Tuhan syukur alhamdulillah pada saat itu juga mungkin bertemu dengan dokter-dokter yang yang mungkin membantu ya suportif gitu ya Bu ya Mbak ini juga Mbak Novia juga kan apalagi waktu zaman Bu Ira dulu kan informasi medis kan juga susah lah diaksesnya gitu kan nah tapi untungnya ya walaupun nggak mudah ya Bu ya mungkin ya Bu ya harus ke dokter satu ke dokter lainnya maksudnya dapetin second opinion gitu ya Bu ya oke terus kemudian tadi Mbak Novia juga ngomongin soal keluarga nih nah saya juga mau tanya nih ya kan kita tuh
yang saya pahami nih gini, ibu berdua baru banget punya anak yang spesial nih, gitu kan ya, dengan kondisi spesial, dengan kondisi yang mungkin dianggapnya berbeda lah dari anak pada umumnya begitu kan ya. Ibu sendiri harus mencerna ini anakku kenapa, aku harus gimana gitu ya. Nah, ibu sendiri harus mencerna dan mengunyah dan menelan gitu kan. Kemudian masih ada lagi masalah harus menjelaskan kondisi ke orang-orang di sekitar seperti mungkin keluarga, kerabat, tetangga, mungkin kan pada nyinyir tuh anak kenapa dibawa ke rumah sakit dulu gitu mungkin ya. Iya, Kayak iya. gitu ya kan. Ini gimana nih Bu Ira dan Mbak Novia nih menjelaskannya ke keluarga besar, ke teman-teman, ke tetangga ya. Mungkin ada yang nanya atau nyinyir, ada nggak sih reaksi yang mungkin yang kurang mendukung, suara-suara sumbang gitu yang bikin ibu kayak kecewa, tapi ya udahlah bodo amat anak-anak gue gitu. tapi gimana tuh Bu dulu tuh ada nggak yang kayak gitu dan ibu gimana bersikapnya, menyikapinya? Siapa dulu nih, mau Mbak Novia atau Bu Ira dulu nih? Bu Ira dulu, oke siap. Bu Ira. Secara eksplisit tidak ya, secara eksplisit tidak. Jadi nggak tahu sih, kalau aku malah mendingan yang eksplisit ya, supaya aku bisa menerangkan. Kalau aku orangnya begitu ya, kebetulan aku orangnya begitu. Jadi pada saat itu ya ada lah, pasti ada ya pertanyaan, kok yang anaknya Ono 6 bulan udah bisa guling-guling, yang ini belum gitu ya, kok ya gitulah ya, pertanyaan seperti itulah ya. Emosi, ya dong. Pasti ya, kita manusia biasa ya, terutama saya ya sebagai ibu ya, apa ya, ada perasaan bahwa tunggu sebentar gitu ya. Kalau saya suka gitu, ini wilayah saya, ini anak saya gitu. What will happen with my child? This is my child gitu ya. Nggak boleh ada orang mencampuri. Memang mungkin karakter saya juga seperti itu. Jadi saya agak membandel sih terus terang. Saya nggak peduli ya pada saat itu, terserah mau ngomong apa. Saya jalani hidup saya dengan baik. Saya tidak mengganggu orang lain. Anak saya juga tidak mengganggu orang lain. Tapi pada prinsipnya kita juga harus, kalau saya ya, buat saya saja, kita akan merasa ringan dengan pertanyaan itu. Artinya kita tidak terganggu dengan pertanyaan itu bila kita jujur pada diri kita sendiri. Maksudnya jujur itu bagaimana? Kita menerima dulu anak kita seperti apa, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Kalau ngomongin kekurangan, semua manusia juga punya kekurangan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa lebih acceptance atau bisa menerima anak kita? Tentu kita berpikir positif dulu yang pertama. Anak kita juga punya kelebihan. Dan syukuri gitu loh, setiap dia bisa apa ya, mungkin kalau buat orang lain tuh alah kayak gitu mah apa, itu udah telat, tapi buat kita itu berkat gitu loh, buat kita tuh perlu sesuatu yang kita syukuri itu adalah step yang besar sekali gitu ya, untuk apa, langkah yang besar sekali untuk anak kita yang perlu. Kalau saya pada saat itu berpikir, yang pertama saya harus bersyukur, yang kedua saya harus jujur dengan diri saya sendiri, dan terutama dengan saya jujur, saya mudah menghadapi setiap masalah di depan kita, di depan saya terutama pada saat itu. Dan ya, apabila memang itu terjadi, kita sebagai orang tua memang berkewajiban untuk menjadi pelindung pertama untuk anak-anak kita. Tapi intinya, ya itu tadi, kalau saya dua hal besar itu. Yang pertama, saya tetap harus bersyukur dengan apapun yang, kemajuan apapun yang dia dapatkan dalam setiap bulan, dalam setiap 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun, itu kan pasti ada perkembangannya. Bohong kalau tidak ada, pasti ada. Tapi ya itu, kita harus rajin menstimulasi juga gitu ya. Jangan kalau udah nggak bicara terus nggak diajak bicara, ya itu salah besar. Tapi artinya dengan berpikir positif, kita bersyukur, kita juga jujur dengan diri kita sendiri bahwa anak kita memang spesial gitu ya. Maka saya rasa orang juga akan melihat kok, terutama keluarga juga akan melihat bahwa kita nggak terganggu dengan pertanyaan itu. Kalau ada yang nanya ya dijawab, orang udah kewajiban kita untuk menjawab. Tanya ya jawab aja, jawab, terangkan. Kalau ngerti syukur, nggak ngerti ya nggak perlu dipikirkan terlalu lanjut gitu loh. Yang penting kita fokus aja.
Sorry, Keren mungkin Ibu. Ya, sorry ya, mungkin jawabanku agak sombong mungkin ya. Ada enggak beberapa apa-apa orang Bu. enggak, tapi kalau buat aku itulah yang membuat aku sampai saat ini berdiri gitu ya. Sampai saat ini aku tetap bisa melewati semua yang sudah aku lewati gitu ya. Kalau enggak gitu, apa kita mau terus menjadi manusia kecil karena anak kita memiliki karunia yang berbeda dengan orang lain? Kan enggak. Dunia tidak berhenti berputar, bukan? Dunia tetap Betul, berputar. kayak Ya, lagunya ya gitu Bernadia aja. ya Bu. Nah, itu aku nggak tahu yang mana itu artisnya. Oke, nah Bu Ira tadi bersyukur atas setiap kemajuan anak Iya, dan menerima dulu dengan jujur iya, bahwa memang anak kita yang memang spesial ya, tapi ini anak iya, kita, iya, gimana pun ini iya, anak kita gitu ya Bu iya, ya. iya. Oke, kalau Mbak Novia gimana? Pernah nggak waktu waktu baru punya Kenzi nih ya, terus ditanya nih sama semua orang, kayak semua orang tuh nanya, tapi ntar dulu nih saya juga lagi mumet nih kayak gitu. Pernah nggak ada kayak gitu sampai ada yang mungkin menyakiti hati atau gimana secara eksplisit gitu, Ada terus lah. gimana responnya Mbak Novia? Iya Bu, betul. Coba Mbak Novia gimana? Ada pasti. Pasti ada. Ada banyak. Bahkan Iya, kadang dari orang-orang yang kita nggak nyangka dia akan bertanya kayak gitu. betul. Kan kita nggak bisa expect omongan orang ya. Jadi kalau saya tuh dulu apalagi saya kembar ya, bebannya itu karena ada dua, ada pembandingnya, Kenzi dan Kenzo. Jadi Hmm. kalau menurut saya itu kelihatan banget gitu. Ya, So, udah bisa apa, Kenzi udah tambah apa gitu. Itu kan sangat kelihatan secara fisik apalagi ya. Wah itu saya makanya abis dia operasi kepala itu saya baru mulai terbuka untuk menjelaskan nanti fine bedanya saya cerita ada yang nanya nanti kenapa sih waktu sebelum operasi hmm. kepala itu Hmm. sebelum operasi halus itu kan waktu mau operasi kan nggak bisa langsung ya karena ada batas maksimal tingkat kepala anak baru bisa dioperasi ya kan Ya. kita pengen cepat tapi waktu itu nggak bisa Hmm. jadi makin lama kan makin besar makin kelihatan ya Bu Ira Hmm. kita nanya ini kenapa kok matanya kayak nggak angkat gitu kok tangannya gede gitu aja nggak ada yang sedikit langsung jedek gitu ya kamu tanya apa sih gue jawab gitu kan tapi ya waktu itu saya mungkin bilang oh iya lagi tunggu dokter evaluasi waktu dia mau operasi tapi waktu dia udah operasi saya dengan orang-orang itu kan pasti akan datang waktu dia operasi dijengukin saya jawab oh iya tensinya agak berbeda dengan itu karena dia spesial lah firma malas sama adiknya jadi dia punya beberapa keterbatasan jadi dia nggak bisa jalan saya langsung karena tulang belakangnya yang kurang sempurna jadinya efeknya ke saraf banyak makanya kalau misalnya kita terus ya karena sarafnya banyak yang rusak saya ngomongnya gamblang aja nggak usah yang gimana Jangan ditutup-tutupin ya. Bagus. ya saya harus ekstra buat jagain Kenzi gitu jadi tapi ya nggak ada beban saya langsung ngomong saya nggak dikasih sama tapi nggak ada beban sih buat saya buat jagain dia ekstra karena dia ini udah sampai umur 3 bulan udah ngelewatin 3 operasi besar ini nggak semua anak bisa nah tapi karena dia bisa saya kasih tahu nih ke kamu ini prosesnya anak saya udah masih panjang saya bilang kayak gitu dulu kan banget ya ada tetangga rumah atau saya ngomongin gini tuh berat loh kamu jalanin dia ngomong begitu bayangin di depan muka gue Ampun deh. saya tidak akan begitu ya Iya. dia ngomong gimana sih berat nggak ada berat sekali nggak ada susah sama sekali saya malah dapat rezeki terus nih dari Kenzi saya ngomong kayak gitu rezeki itu kan gak cuma duit ya tapi rezeki itu saya dikasih lebih dewasa buat ngerti masalah saya belajar gak gengsian itu rezeki buat saya udah saya tinggal aja saya bawa Kenzinya gitu jadi kalau dibilang apa namanya keluarga kalau dijelasin puji Tuhan keluarga saya itu begitu sayang sama Kenzi nggak ada yang mau membedakan
malah kayak lebih cenderung pada Ceci gimana, Ceci gimana, gini gitu. Jadi saya ngerasa aduh untung aja ya dikasih rujukan juga keluarganya support, jadinya sih nggak berat gitu. Jadi ibaratnya saya punya kader, di depan saya juga ada kader lain gitu. Jadi keluarga keluarganya juga lindungi saya. Solid ya keluarganya ya. Iya, untungnya gitu. Syukurlah. Ya, Gimana Bu Ira, mau nambahin Bu Ira? ya mungkin kalau di luaran sana mungkin nggak kayak aku sama Novi ya. Keluarganya lebih Supportive. kaget. Banyak Mungkin yang kaget. banyak yang kaget, terus banyak yang merasa bahwa ini anak membawa aura tidak baik ya karena kecacatan. Nah, Iya gitu Bu. Dulu saya begitu masalahnya. ya paham yuk, pasti akan seperti itu. Enggak, artinya kita nggak menjelekkan dengan segala macam sudut pandang secara agama atau secara budaya tertentu ya. Tapi mungkin ya kita nggak bisa menutup mata, memang nilai-nilai dalam masyarakat kita masih segitunya gitu ya. Kita nggak bisa menutup mata dengan budaya dan lain sebagainya. Seperti yang di teman-teman di komunitas kan juga sering nggak pernah ada yang menghina. Saya pernah dulu ada yang nge-WA saya. Ada yang WA saya gitu. Ibu menghadapinya gimana ya? Terus saya cuma bilang, itu anaknya siapa Bu? Anak saya lah Bu. Nah, ada bapaknya? Ada. Ya sudah, jalan bertiga aja. Saya bilang, tapi jangan jalan di tempat. Kalau ibu cuma mau memperdulikan kiri, kanan, depan, belakang ibu, kapan mau maju? Ini ada yang mau diselamatkan. Sekarang apa yang menjadi prioritas ibu? Ibu meladeni omongan kiri kanan, itu prioritas, atau menyelamatkan anak ibu? Saya cuma nanya itu. Oh gitu ya Bu, jangan tersinggung ya, saya sampai bilang gitu. Karena terus terang saya pada saat zamannya ibu, saya udah nggak ada waktu ngurusin kiri kanan. Sudah lelah sendiri, jadwal MRI, CT scan, dan segala macam tes itu kan ya gitu loh ya. Baru kelar 3 bulan, panas lagi pas belum ketahuan kalau kandung kemihnya bermasalah kan, dicek, waduh sampai ini sampai 100.000 bakteri. Aku bilang dari mana gitu. Energi kita ke situ aja udah habis gitu loh. Kalau kita mikirin kiri kanan gitu ya nggak akan ada selesainya karena mereka tidak tidak masuk dalam sepatu kita gitu ya, not in our shoes gitu ya. Dia nggak akan pernah membayangkan apa yang itu. Jadi kalaupun memang ada seperti itu, kerjasamalah dengan suamimu gitu ya. Nah, memang aku juga nggak menutup mata bahwa banyak lelaki yang giving up ya, karena dengan hempitan segala macam ya banyak ya. Nah disitulah aku pernah merasa bahwa aku memberi contoh pada suamiku ya, pernah waktu itu. Di suatu titik dia merasa bahwa dia down ya pastinya mungkin gitu. Terus dia pada waktu itu aku cari tempat terapi yang dekat, yang aku nggak harus effort gitu ya, effortnya tinggi. Terus kebetulan aku lihat di Bintaro ada. Nah, pada saat itu suamiku bilang sudahlah katanya gitu. Terus saya dengan nangis saya bilang, kalau kamu mau berhenti silahkan kamu berhenti, tapi saya tidak akan berhenti. Kamu mau pilih mana? Saya bilang. Kalau kamu mau kita punya tanggung jawab di sini. Gitu. Kalau kamu mau berhenti, silahkan. Itu caramu pasrah, silahkan. Tapi cara saya pasrah beda, saya bilang. Lalu dia agak kaget gitu ya dengan omongan saya. Terus sejak itu dia bilang, oke, aku support apapun keputusanmu. Sampai akhirnya ya segala sesuatu memang aku yang ini nggak bisa, ini bisa, ini harus gini, ini harus gini. Akhirnya suamiku cuma oke, tapi tetap akhirnya bekerja sama kan gitu loh. Tapi artinya kita memang harus duduk bersama gitu loh. Nggak bisa ini anak berdua kok gitu loh. Ya itu mungkin yang harus, itu parenting ya. Jadi parenting itu perlu. Jadi nanti ada seminar parenting ya Yuk. Siap. Ya, jadi kalau saya bisa simpulkannya dari keseluruhannya nih emang orang tuanya sih yang harus dikuatin ya, karena orang tua itu pilarnya anak-anak, betul kan ya Bu ya? Betul kan? Jadi anak nih mau jadi apa? Oke, anak ini sudah lahir begini, tapi masa depan anak itu kan belum
dibentuk gitu ya. Nah, Iya, yang anak tuh ibarat kertas putih yang nanti akan mencoretkan kanvas itu orang tuanya. betul, Nah, makanya orang tuanya betul. yang harus kuat gitu Harus, ya, Bu, ya. iya, iya, iya. Nah, apa sih, Bu, yang paling berubah nih dari ibu-ibu ini dalam kehidupannya, setelah memiliki anak dengan kondisi spesial itu? Apakah Mm-mm. pola pikirnya ataukah kesehariannya ini langsung berubah total nih, yang tadinya bisa me time gitu mungkin atau apa, bisa jalan-jalan Pasti, terus ya berubah pasti. langsung. Kira-kira apa, Bu, satu aja mungkin yang paling berubah total dari hidup Ibu sebelum punya anak spesial Mhm. dengan setelah sudah memiliki anak Smina Bifida? Mbak Novia Eh, mungkin? Novia Novi atau aja dulu deh yang anak sekarang. Mbak Novia apa nih, Mbak? Karena yang muda, kalau Bu Ira mungkin lupa dulu apa gitu kali ya. Mbak Novia kan masih baru Banyak nih. banget soalnya, udah banyak banget yang berubah. Mbak Novia tuh apa? Mungkin satu aja yang paling berubah dulunya apa, bisa apa? Aku ini dikenal sama teman-teman tuh yang gengsian sebelum punya anak. Pokoknya mau looks good, looks perfect gitu. Aku akuin ini karena aku kuliah psikologi ya, Mbak. Jadi itu temen banget, tahu lah kita jelek-jelek kulit jeruknya semua kita tahu lah gitu. Terus pas aku punya anak, aku ceritain kan ke sosial media aku, itu teman-teman sampai bilang gini, Vi, ini lu cerita, tapi yakin? Iya, karena aku tuh udah ada di tahap gue bisa menerima diri gue nih sekarang dengan anak-anak gue. Ternyata proses penerimaan diri itu yang kita pikir dewasa kita terima itu tuh nggak 100% loh. Ketika kita punya anak, semuanya itu dilepasin, kayak me time kita dilepas, kita sebagian gitu kan buat anak gitu. Tapi di sini aku lebih kayak punya Kenzi, wow gitu, kayak diajarin lebih kayak menerima diri itu begini loh, Mang. Kayak aku jalan begini aja aku kayak gitu. Aku tuh kayak gitu loh, kayak Mang Kenzi. Sederhana ya. Iya, sederhana banget. Akhirnya aku pikir, bahagia dengan kesederhanaan. Sampai dosen. Makanya kan aku beberapa kali dipanggil juga ke kelas anak berkebutuhan khusus di psikologi ya. Dosen aku tuh kan masih banyak di situ. Novia, nggak salah kayaknya kamu. Kuliah psikologi. Jadi kita nanya kalau Novia ini bisa di sini ya. Jadi pride, aku nggak bilang pride-nya turun ya, tapi aku lebih mikir gue mau pamer nih, gue bisa nih di tahap kayak gue legowo nih ceritain anak gue, karena gue yakin anak gue ini bawa berkat untuk orang lain gitu, bisa jadi berkat, why not ya kan, gitu. Jadi penerimaan diri, jadi aku jadi sekarang bisa, oh gue ini udah di tahap I accept 100% keadaan keluargaku, anak aku terutama gitu. Jadi lebih happy. Jadinya aku sekarang tuh kata orang lu enteng banget ya ngomongnya, ceritain Kenzi, jalanin semuanya gitu. Enggak berarti enggak. Selama belum bisa menerima keadaan, pasti lu jalannya tuh aduh udah smooth deh, udah kayak pakai roda kalau kata Kenzi ya. Kenzi kan kalau pakai roda satsut gitu. Bu Ira gimana, Bu? Kalau tadi kalau aku yang jelas pasti kebebasan ya. Menikah saja itu kebebasan kita sudah berkurang gitu ya. Terus dulu aku punya cita-cita setelah menikah, aku setelah punya anaknya 3-4 tahun, aku pengen kerja lagi pada saat itu. Aku menikah muda kok, umur 24. Jadi aku masih Bu Ira sinyalnya hilang. Nah, berarti aku hidupku pada saat itu langsung berubah karena aku berhenti kerja, terus bergantung 100% kepada si kepala keluarga, si Bapak dan itu benar-benar di luar bayanganku, dan keseharianku adalah terapi ke rumah sakit dan ya ibu rumah tangga full gitu ya. Pastinya kebebasan dalam artian bukan kita mau bebas gimana ya, tapi kita diajarin untuk ini loh, mengendalikan diri kalau aku bilang.
Ya, jadi kita mengendalikan diri untuk menjaga prioritas mana yang kita harus ambil dulu. Prioritasnya Ya, berubah berarti ya, Bu ya? iya, pasti. Iya. Dan juga mengendalikan diri. Bayangkan di usia 24 tahun menikah, terus aku langsung punya Kela. Ya, di akhir tahun tuh aku langsung punya Kela. Aku menikah di awal tahun. Pokoknya cepet, karena Kela prematur ya lahirnya. Jadi lebih cepat. Terus abis itu sudah, aku terputus dengan dunia luar kan, seakan-akan seperti itu ya. Ya pastilah ya, ada penyesuaian, artinya berproses lah. Kita semua berproses, artinya nggak langsung begitu dapat terus langsung kita positive thinking semua, nggak lah gitu ya. Nggak lah, mungkin itu yang perlu disadari ya untuk keluarga-keluarga yang baru punya anak-anak Spina Bifida atau anak-anak berkebutuhan khusus lah pada umumnya, bahwa semua itu berproses gitu loh, nggak langsung jadi seperti ini, nggak gitu ya. Nggak, semuanya berproses. Ya nangis ya iyalah, ya Iyalah. iyalah. Berat coy. Oke, Bu. Iya. Nah, Berat loh oke. ya. Berat banget ini. Nah, aku mau ke Mbak Novia nih. Pasti berat ya Mbak ya punya anak Kenzi gitu ya. Nah, kira-kira di tahun-tahun pertama tuh hal apa sih Mbak yang paling sulit buat Mbak Novia ketika merawat Kenzi, mempunyai Kenzi? Itu tahun-tahun pertama tuh pasti kan pertama harus acceptance dulu kan ya. Kemudian apalagi nih yang kira-kira paling sulit untuk di-adjust di tahun-tahun pertama? Kalau tahun pertama lebih ke aku ngeliat perkembangan dua anak ini signifikan bedanya. Aku nggak masalah nganterin dia terapi, nggak ada kendala, bolak-balik itu. Tapi yang berat buat aku adalah aku melihat dari segi fisik anak ini berbeda dia gitu. Karena ya aku balik lagi, aku bukan untuk pembelaan ya, tapi aku balik lagi aku melihat yang ini ada dua dan juga jadi aku bohong kalau aku bilang aku ngebandingin, itu bohong, pasti ada kalau misalnya aku ngebandingin gitu. Iya. Tapi itu begitu, tapi karena ibaratnya ditekan terus sama pikiranku nih jadi begini, akhirnya aku capek sendiri. Akhirnya aku kayak capeknya itu lebih capek karena pikiran sendiri sebenarnya. Karena pada saat itu satu tahun aku tuh udah berani info ke orang. Jadi bukan cuma kehidupan lingkungan aja yang memberani aku, tapi lebih kepikiran. Pikiran aku gede gimana ya, aku kayaknya umur 8 bulan udah gitu aku saat itu dan dia gitu dulu itu aku. Jadi beratnya karena ada perbandingan. Oke. Beda banget. Lebih ke sana sih, lebih kayak nanti ke depannya tuh gimana ya gitu, dari itu masih lagi ada jomplang perbedaannya. Oke. Karena perbedaan itu ya dibanding-bandingkan dengan anak lain itu ya yang berat ya. Ujungnya aku tuh ngebandingin sama kembaran sendiri gitu. Makanya aku kemarin sempat posting di story aku bilang gitu. Sebenarnya kita tuh punya banyak ketakutan. Udah mikirin aja A B C D E F G. Padahal itu semua nggak selalu ada di depan nantinya. Karena udah ada di otak kita duluan, makanya jadi stuck. Nah, ketakutan ada itu, padahal itu bukan nggak ada sih A B C D. Tapi pikiran kita tuh udah terlalu ngelah itu gitu. Aku udah dari kecil udah mikir gimana nih nanti kayak gede gimana. Padahal akhirnya aku fokus aja ngerawat dia ya kan. Tapi ada lah aku tahu struggle apa yang Iya sih Mbak. Pasti berat banget itu ya. Aduh ini Bu Ira mana lagi? Oke lah, ya makanya kan mungkin dengan kondisi anak spesial, orang tuanya yang super spesial gitu ya, harus punya kesabaran, punya kekuatan. Bu Ira udah balik, Bu Ira? Sudah, sorry. Oke, sudah. Bantuin Kela dulu, bantuin Kela. Oke, aku tanya ke Bu Ira ya. Bu Ira ini kan sudah melalui perjalanan Kayla dari bayi hingga dewasa ini udah mungkin bisa dibilang hampir mau setengah perjalanan ya Bu ya. Kita nggak tahu titiknya sampai mana. Ya, oke lah, anggap aja 100 tahun ya, hampir menuju setengah lah kan ya. Iya, oke lah. Nah, ini saya mau tanya,
kira-kira fase di usia berapa atau di fase apa Bu yang paling berat? Mungkin nanti untuk pembelajaran Mbak Novia nih ya, fase mana sih yang paling berat dalam merawat anak spina bifida, karena dengan segala kekurangan fisik dan juga nanti terdampak di mentalnya juga mungkin. Apakah usia pubertas gitu mungkin yang paling berat kira-kira apa Bu Ira? Setiap usia ada tantangannya. Aku nggak akan bilang bahwa yang terberat di mana ya. Setiap usia ada tantangannya. Sekarang Kenzi umur berapa, Nov? 5,5 tahun. 5,5 tahun, oke. Ini masih masa fun sih kalau buat aku dulu ya. Masih masa fun di mana sekelilingnya atau teman-temannya belum merasa ada perbedaan ya, bahwa sama-sama anak kecil, sama-sama bisa nyanyi dan lain sebagainya. Walaupun pasti mereka juga merasa bahwa oh ini anak berbeda karena pakai kursi roda. Ada perbedaan. Tapi untuk dampak anaknya sendiri pada saat itu aku lihat Kela ada masalah. Ya, jadi dia takut kalau ada orang baru. Misalnya guru baru atau guru yang tidak membuat dia nyaman, dia akan mundur. Nah itu tantangannya ya, itu tantangannya kalau usia sekolah. Jadi waktu itu aku sampai kelas 2 SD, aku masih mendampingi di sekolah, terus terang aja. Tapi aku di luar ya, di luar kelas. Tapi setiap hari itu aku bertanya kepada gurunya, ada kejadian apa atau anakku gimana gitu ya di kelas gitu, karena aku nggak selalu bisa ngintip kan gitu loh. Kalau dulu aku ngalamin itu, Kela tuh ada hambatan untuk bertemu orang baru. Jadi orang baru terutama laki-laki, selain bapaknya, dia pokoknya itu ada restrain gitu ya, kayak dia menolak gitu ya, entah dengan nangis, entah dengan muntah kadang-kadang, sampai pokoknya nggak nyaman lah dia gitu loh. Tapi ya aku lagi-lagi aku mencari bantuan ya. Waktu itu aku memang konsultasi dengan psikolognya gimana caranya, lalu kita ngobrol juga dengan gurunya gitu ya, guru kelasnya, terus guru yang dia takutin itu aku ngobrol gitu, aku membuka diri bahwa ini anakku seperti ini. Terus sudah lewat masa itu, masuklah masa remaja, mulai dia akil balik ya. Di situ kita juga ada masalah lagi ya kan, karena Kela ini secara physically normal gitu ya, jadi dia bisa tahu cowok cakep mana gitu ya, bisa pokoknya secara sosialisasi akhirnya dia bisa lepas itu ya dengan segala macam hambatannya. Dan pada saat dia sudah masuk pada akil balik, pada saat itu dia cukup cepat ya dibanding anak biasa, umurnya masih 7 tahun kalau salah. Nah itu saya harus mulai menjelaskan bukan apa yang terjadi pada tubuhnya. Nah itu tantangan lagi, tantangan baru lagi kan. Nah udah nih lewat tantangan baru. Setelah itu aku nggak melihat ada tantangan ya, karena aku lihat si Kela ini senang berhubungan dengan orang lain, terus dia senang organisasi, kebetulan di sekolahnya dia mendukung untuk dia mengekspresikan diri. Jadi terus terang sebetulnya aku tidak mengalami hambatan yang paling berat ya, enggak sih. Paling berat cuman akhirnya dia bertambah berat physically, saya juga fisiknya semakin bertambah tua. Udah nggak kuat gendong ya, itu akhirnya kita menjadi kalau aku pribadi aku menjadi punya ketergantungan kepada bantuan orang lain, yang mana tadinya aku bisa kerjakan semuanya sendiri gitu loh ya. Sampai Kela di berat 25 kilo 25 sampai 30 kilo itu aku bisa angkat sendiri, sampai si sarafku kecepit ya Yuk. Dan akhirnya dokter bilang tidak boleh ngangkat sama sekali, tidak boleh ngangkat, sampai aku pun operasi pada saat itu. Dia bilang tidak boleh ngangkat sama sekali. Akhirnya justru hambatannya malah di aku merasa kemerdekaanku membawa dia kemana-mana itu berkurang karena aku harus bergantung sama orang lain. Paham nggak Yuk? Ya, jadi dulu tuh aku kalau zaman dia kecil ya masih gitu, aku tinggal gendong, rodanya tinggal aku pencet, buka, ceklek-klek, aku udah ke mall kemana berdua aja sama dia, udah keliling kemana-mana, sebodoh amat gitu ya. Dan aku bisa menikmati gitu ya jalan-jalan sama dia mau kemana aja gitu. Jadi
hambatannya ternyata malah di aku, di dianya mah nggak ada. Maksudnya Ya ya mah pede karena aja tuh. ya dia pede aja gitu. Bahkan Iya, happy. psikolognya pernah bilang dia itu udah lupa bahwa dia pakai kursi roda. Hmm. Jadi justru itu yang diperlukan. Jadi setiap anak itu harus merasa bahwa nggak masalah gue pakai kursi roda gitu loh, tapi kan gue tetap masih bisa eksis gitu loh. Nah itu sebetulnya yang dicari. Nah jadi benar, kalau hambatan besar sih nggak ada sih kalau aku rasa. Ya itu aja sih, aku berkurang kekuatannya. Fase apa ya, fase yang ini saya mau nanya, ada nggak Bu, ibu-ibu ini fase di titik kayak ih aku capek banget gitu, Oh atau iyalah, fase yang paling ada lah. bikin capek banget lah gitu. Apa maksudnya, ya kayak gitulah yang fase lelah, fase Ada. sembuh lah kayak gitu, Bu. Iya, ada. Ada nggak? Ya ada. Ya, Nggak capek tahu, nggak cuma sih Bu mungkin Novi. ngurusin anak Spina Bifida tuh capek nggak sih Bu? Saya pengen tahu nih. Honest review dari orang tua. Karena saya posisi sebagai anaknya ya Bu ya. Ibu-ibu ini kan sebagai orang tua. Nah, ada nggak sih fase capeknya ngurusin kami gitu? Apa mungkin kami bertingkah apa? Oh iya. Iya kan. Mohon dimaafkan dulu ya, saya mewakili anak Spina Bifida Indonesia. Mohon maaf kepada para orang tua. Tapi gini kalau aku bilang, Coba, dulu. dinamika orang tua dan anak itu kan mau anaknya normal atau enggak, dalam artian ya semua anak Spina Bifida buat aku normal, buat anak umum atau tidak itu semua sama, ada dinamikanya, paham nggak? Ya. Semua anak perempuan, terutama anak perempuan paling tua akan berantem sama mamahnya. Itu udah rumus umum dah. Jadi nggak usah dicari-cari anaknya Spina Bifida atau enggak. Pasti seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ya aku tidak mengatakan bahwa itu secara umum akan seperti itu, enggak. Tapi kebanyakan akan seperti itu. Nah, kalau dibilang bahwa merepotkan, balik lagi ke orangnya ya. Kenapa mesti, bukan merepotkan sih kalau aku bilang. Kalau aku tantangannya di fisik sih, yuk. Lebih di fisik kalau aku ketantangannya ya. Capek fisik karena gendong gitu ya. Kalau capek hati gitu Bu, misalkan bandel nggak bisa dibilangin misalkan gitu. Ada. Tapi artinya kalau aku melihat ya itu tahap perkembangan dia ya. Ya kalau dia nggak gitu malah dia nggak punya emosi dong, yuk. Betul, ya betul. Ya kan. Jadi ya. Terus gimana? Ya aku marah aja. Kalau marah aku marah aja. Emang kenapa? Ya berarti normal ya. Maksudnya lelah fisik merawat anak pada umumnya ya. Tidak ada pembeda. Maksudnya kan karena di luar sana kan ada nih punya anak berkebutuhan khusus itu sangat-sangat melelahkan seperti itu Bu. Maksudnya karena berbeda dengan anak normal gitu kan, baik secara fisik maupun emosi mungkin gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin, apakah ibu-ibu merasa ada pembeda nih, lebih capek ngurus anak Spina Bifida atau sama aja? Aku kan punya anak 2 ya. Tuh. Pertama Kela, yang kedua kan adiknya nggak apa-apa ya. Iya. Mungkin ada beberapa pemahaman yang aku akan harus berulang kali katakan gitu ya pada Kela. Sedangkan untuk anak-anak biasa itu sudah gampang banget dicerna, tak selesai gitu ya. Nah mungkin itu tidak ya, karena kenapa ya, dia ada punya hidrosefalus kok. Itu short term memorinya dia juga pasti ada masalah gitu. Ya udah, tinggal kadang-kadang ya memang bermain dengan rasa sabar. Kesel iya, saya nggak pernah ngumpetin. Kalau kesel sama Kela saya akan bilang, karena dengan itu pun dia menjadi sadar bahwa kadang-kadang oh iya ya, aku juga ini ya, kita kadang-kadang berantem besar ya, dalam artian berantem besar tuh bukan sampai yang gimana-mana, enggak, karena kami dua-dua loud ya, ngomongnya suara saya kenceng, Kela juga kenceng. Akhirnya memang pada suatu waktu pada satu titik saya akan mundur dulu untuk memberi ruang. Karena kalau naik terus dua-duanya naik nggak akan ketemu. Akhirnya ya sudah. Kadang-kadang saya biarkan dulu dia merasakan apa yang saya concern, apa yang saya menjadi ini saya ya, apa pada saat itu khawatir saya apa gitu. Terus cuma dia terus gitu ya. Oh enggak gini ya. Udah saya kadang-kadang oh ya sudah kalau gitu silahkan dicoba sendiri. Karena dengan pengalaman dia justru lebih memahami dibanding kita ngoceh kan. Nah itu kalau sudah dewasa ya.
Kalau usia-usia anak-anak tentu lebih kepada, kalau saya sih terus terang perjalanan dari rumah ke rumah sakit bolak-balik itu lebih melelahkan secara mental ya. Artinya ya bohong lah kalau enggak ya gitu, anak kita dipasangin infus, saya nggak terima karena anak saya tangannya ditekuk-tekuk seenaknya gitu ya, kita sakit hati gitu ya. Adalah bohong kalau enggak ya. Saya sampai pernah diusir sama suster di suatu rumah sakit, disuruh keluar karena saya nungguin anak saya mau dipasang selang untuk infus. Dia bilang, ibu keluar aja, ibu pasti nggak tega. Dan benar, saya cuma ngelihat bahwa suster itu nggak capable gitu ya. Memang benar sih, dia nggak bisa nyari nadi anak saya. Saya kesel dong, ditujas-tujas di mana-mana, ditusuk-tusuk di mana-mana. Terus saya bilang, suster nyari nadi ya, sini sus saya bantuin. Dalam 2 detik saya udah bisa nemuin nadinya, karena saking udah biasanya gitu ya, nemenin. Terus oh iya ya gitu. Makanya sus jangan diusir sayanya, saya bilang gitu ya. Tapi lebih kepada itu ya, lebih kepada itu. Kalau pada saat itu, jadi Berarti ya sama capek, aja lah. nggak capek sama anaknya ya Bu ya. Kalau Mbak Novia Enggak. gimana nih? Mbak Novia tadi bilang agak kena ke hatinya saat ada pembanding gitu ya Mbak Novia ya. Tapi ada nggak sih momen atau titik di mana Mbak Novia tuh capek banget tapi tetap kudu berjuang nih? Gimana? Ada nggak momen itu? Capeknya tuh ada, capeknya pasti ada. Bohong kalau nggak ada mah ya. Kalau fisik kayaknya udah harus, ya pasti ada lah. Kalau fisik semua orang tua tidak pasti ada. Makanya kenapa saya ini sekarang sama papanya mulai dari tahun kemarin tuh rajin banget olahraga. Buat apa? Saya bilang kita tuh harus kuat loh gendong Kenzi sampai Kenzi gede nanti. Gitu. Itu fokus saya. Makanya kata orang bilang, "Vi, kok lu sekarang rajin banget olahraga, rajin apa?" Biar apa sih? Biar gue bisa gendong Kenzi sampai gede. Aku bilang gitu. Nah, itu kan kalau fisik. Tapi kalau di masa kalau dibilang, pernah gak capek? Dari tadi saya dengerin Bu Ira ngomong, saya sambil mikir, kapan ya di tahap gue yang gue pernah merasa capek. Capek, tapi bukan karena Kenzi. Dulu waktu awal-awal Kenzi sekolah sih saya merasa capeknya itu. Bukan karena dia nggak punya semangat belajar ya. Kenzi itu justru suka banget belajar, suka sekolah. Tapi lebih ke arah bukan lingkungan teman-temannya juga yang menolak, tapi saya ngerasa ada hal yang Kenzi ini aturan jangan dibikin spesial, jangan dikhususin kayak begitu. Misalnya contoh dulu mau ada shadow teacher, saya bilang Kenzi ini tujuan saya sekolahin bukan soal akademik, tapi saya mau sosialisasi dia bagus. Akademik nomor 2 itu buat saya. Saya nggak tahu ini bisa ditiru apa enggak, tapi itu buat saya karena yang namanya anak Vina Bivida, mungkin tadi Bu Ira juga cerita lebih kayak takut ketemu orang, bener ya Bu Ira ya? Ya. Kenzi juga kayak gitu. Jadi yang saya harus mention, saya mau anak saya tuh ketemu orang happy, nggak takut. Saya mau anak saya bisa ngerasa punya banyak teman gimana gitu. Nah, makanya saya nggak mau dia dispesialkan dengan punya guru shadow sendiri. Saya maunya dia sama kayak anak-anak lainnya. Bukan saya egois, tapi saya tahu anak saya itu kalau ada orang yang deketin dia sendiri, anggaplah ada helpernya, dia tuh akan defense sama orang itu. Nah, Betul. saya nggak mau itu terjadi sama Kenzi. Saya mau Kenzi bisa ketawa sama semua orang, bisa say hello sama teman-temannya tanpa pilih-pilih gitu loh. Tapi mungkin waktu itu ya saya maklum sih namanya, tapi ini saya bersyukur sekolahnya juga terima dia gitu. Namanya sekolah juga masih belajar ya. Di situ saya bilang, aduh kok gue capek ya, padahal Kenzi, saya bilang sama suami saya, padahal Kenzinya tuh happy-happy aja sekolah, tapi kok malah jadi susah sih, malah gue jadi pusing, malah kepikiran gitu. Di situ loh, padahal anaknya fine-fine aja gitu kan. Tapi kalau saya ya, karena saya mau Kenzi mandiri, kalau Bu Ira kan dari nemenin sampai kelas 2 ya. Kenzi ini saya nggak temenin sama sekali Bu. Dari itu dia sekolah saya lepas dia benar-benar. Karena saya tahu dia ini orangnya defense banget. Kalau diliatin malah makin berasa safety gue ada mama gitu kan. Saya bilang, ini mama pulang ya. Biar Kamu mandiri di sekolah sama Miss ya gitu. Kalau ada apa-apa minta tolong sama Miss ya gitu. Saya bilang gitu. Nah, jadi kalau dibilang itu titik lelahnya. Tapi akhirnya saya mau sekolah sama-sama pegang tangan, sama-sama belajar. Akhirnya sekolah juga kayak sekarang beda deh, kayak Bu kita tega nih ya biarin Kenzi kayak gini-gini. Oke gitu, saya malah senang. Mungkin kalau saya cerita orang-orang bilang, "Lu tega banget sih sama anak lo, kok di sekolahin satu kelas semua anaknya kasarnya normal, tapi Kenzi doang." Lu yakin sekolah di situ? Nggak sekolah di sekolah khusus aja. Wah itu juga masa-masa sulit ya. Tapi saya bilang gini, balik lagi, anak gue ini punya hak yang sama kayak kembarannya.
dia mau sekolah, bilang kayak gitu. Kalau bisa satu sekolah, why not? Kalau sekolahnya mau terima, puji Tuhan, saya bilang. Tapi kalau misalnya nanti ke belakang ada kendala ya saya terima, saya nggak apa-apa gitu, saya bilang gitu. Tapi kita coba dulu, kalau kita nggak coba, gue ngurung anak gue di rumah buat apa, gitu loh maksud saya. Jadi di situ kendalanya. Kalau saya ya, kalau dibilang nakal, aduh anak segini itu juga nakal. Iya. Iya. Nggak menang satu nih sama Bu Ira karena anak saya cowok ya. Jadi saya nggak selalu adu-adu argumen. Tapi saya bilang gini, Kenzi, kamu tuh kalau naik roda ya, jangan berasa ini ya nggak ada remnya. Saya bilang, ini kamu tuh mau naik roda buset deh kalau kamu saya udah kayak Ji, tunggu mamanya dulu jalan, jangan asal set, 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 gitu. Tapi saya bilang sama Kenzi, kamu itu kakinya kan sakit, nggak bisa jalan kan, kamu bisa pakai roda. Kamu kan pernah jatuh nih dari roda, sakit kan, makanya harus hati-hati. Tapi ya gitu, anak laki bobelnya ya. Iya, sama. Tapi ya saya enjoy karena kalau tadi Bu Ira bilang dia punya emosi, saya juga setuju. Mereka itu kadang kalau Kenzi juga kayak 3 tahun nggak bisa ngungkapin emosi, jadinya dia marah nggak jelas gitu ya. Ah, Semenjak sekolah kan diajarin, itu happy, is smile, kayak apa, kalau marah gimana gitu. Jadi sekarang dia tuh bisa gitu kayak mama kayak kemarin ini baru banget kejadian saya sampai chat papanya saya bilang gue happy banget nih. Jadi dia bilang sama misnya dia kan ngeles di IF. Jadi kalau IF kan ada bangku anak-anak yang sendiri. Tapi kalau Kenzi kan memang terbiasa di wheelchair ya. Terus dia bilang kata misnya dia hari ini mogok buat nulis nih Bu. Kenapa? Misnya tanya why Kenzi? Karena aku mau duduk di situ sama teman-teman aku di kursi itu kata dia. Itu aku udah seneng banget loh dia mau ngomong gitu. Sekalipun dia mau ngomong tapi at least dia cerita kenapa. Iya. Oh berarti terus Misnya bilang oke, minggu depan nanti Miss tanya mama dulu ya kalau boleh minggu depan kamu duduk di sini. Selesai sampai rumah saya tanya Kenzi kenapa I feel sad gitu. Why because Missnya say no ketika saya mau duduk di bangku itu. Tapi saya bangga banget anak saya bisa begitu ya. Pasti Bu Ira tahu lah feelingnya happy anak bisa ngungkapin perasaannya itu. Aduh, kalau anak itu kalau kembarannya iya, tapi kalau Kenzi kan memang ya sedikit agak iya. butuh effort untuk sampai di tahap itu. Tapi buat saya udah sampai di sana itu, aduh saya rasanya pengen traktir semua teman-teman saya itu saya cerita. Aku bangga banget loh anakku bisa ngomong gitu. Iya ya lucu banget gitu. Jadi nanti kedepannya kalau ada kendala goalnya kan dia bisa cerita sama kita. Iya, So, iya, betul. Oke. Itu sedihnya ya ada aja lah nakal-nakal. Anyway Mbak Novia mau tanya, ini Kenzi sudah full aware ya, well aware kalau dia itu sudah tahu kondisinya dia. Tahu. Sudah tahu. Oke, boleh tahu nggak dulu awalnya gimana Mbak Novia menjelaskan soal kondisinya Kenzi ini? Apakah dibilang kamu itu punya spina bifida atau cuman bilang mungkin yang bahasa anak aja gitu mungkin Mbak Novia gimana? Waktu dia mulai sekolah, dia kan sekolah itu A ya. Gitu. Saat komunikasinya udah enak, baru saya ngomong. Saya bilang, Kenzi, kaki Kenzi bisa jalan nggak? Saya pedukuin aja. Kenzi bisa jalan nggak? Bisa, gimana jalannya? Terus dia ngerambat kan. Oh iya benar, itu jalan. Tapi kalau mama jalannya pakai kaki. Kenzo jalannya pakai kaki. Tapi karena kaki Kenzi sakit, jadinya Kenzi harus jalannya pakai kayak gitu ya. Iya, kalau di sekolah Kenzi pakai apa jalannya? Jadi saya mau tahu dia aware nggak? Pakai wheelchair. Nah iya, jadi nanti dibantu pakai wheelchair ya. Saya bilang gitu. Jadi Kenzi bisa jalan nggak? Bisa pakai wheelchair gitu dulu. Nah itu PR saya juga ngejelasin ke adik-adiknya kan. Ke kembarannya mungkin karena dia kembar, dia punya feelingnya tuh kuat banget sama Kenzi. Jadi ini anak ini tuh kembarannya protek lah. Anak kokonya. Adiknya kan, Kenzi kan koko. Jadi orang tanya, Kenzi kenapa gitu. Orang ada aja suka, kakinya sakit. Jadi aku yang dorong gitu. Jadi kembarannya tuh udah aware. Nah kalau adiknya yang kecil kan selisihnya 1,5 tahun. Jadi baru kemarin tanya, Mama, Koko kakinya kan jadi kokonya cerita. Aku kan ajarin Kenzi kalau defense kalau orang nakal gimana sih dia suka angkat-angkat kakinya pakai tangan terus belaga mau tendang-tendang gitu kan. Terus adiknya nanya, Mama, emang Koko bisa berdiri kayak aku? Kan nggak bisa kan? Kok dia bisa tendang? Oh, ya udah. Berarti anak ini udah mulai paham banget. Saya udah bisa menjelaskan seperti dulu saya jelasin ke kokonya.
Dia bilang, oh iya, Koko itu kan kakinya sakit dari baby, jadi Koko nggak bisa jalan, makanya mama beli kursi roda. Oh iya iya, gitu sakit ya gitu. Jadi saya cuma ngomong sebatas sakit aja, kakinya nggak bisa jalan. Jadi saya juga nggak bilang nanti next day kamu bisa jalan, enggak. Ya, Saya nggak mau ngomong kayak gitu, nggak mau kasih PHP lah gitu. Itu Mm-mm. mah mukjizat Tuhan aja kalau terjadi. Tapi kalau ditanya sekarang saya berpikir itu nggak suka. Saya lebih berpikir gimana Kenzo ini bisa happy hidupnya gitu. Jadi tapi memang part itu harus dijelasin ke Iya, anaknya. ya, Nggak, benar. iya, pokoknya iya. pokoknya tuh harus dijelasin. Dibanding dia tahu sendiri mungkin akan lebih feeling sad kali ya kalau kata Ya, Kenzi. betul. Iya, betul, betul, betul. Karena gini, kebanyakan nih kalau orang tua zaman dulu itu memang tidak terbuka gitu, Bu, dengan anak kayak saya dan mungkin teman-teman SD dewasa yang lainnya tuh, apa ya, kayak kita tuh cari tahu sendiri gitu, kita tuh kenapa sih kok begini amat ya gitu kan, kita kita berusaha cari tahu sendiri. Nah, saya pengen tahu, dari ibu-ibu ini apakah sedari awal itu berusaha untuk menjelaskan kondisi anaknya supaya anaknya full aware bahwa dia memang spesial gitu. Tadi Mbak Ya, Novia sudah menyampaikan seperti itu. Kalau Bu Ira gimana dulu? Gimana cara Bu Ira untuk jelasin ke Kayla? Apakah di awal itu Kayla ngalamin mungkin fase grieving, berduka gitu, setelah tahu oh aku tuh beda ya dari adikku misalkan seperti itu Bu. kalau sama adiknya enggak ya, karena selisihnya Ya, 9 tahun, jauh banget. oke. Mm-mm. Jadi ya aku ada justru tadinya kan aku nggak mau nambah lagi. Jadi udah satu aja gitu. Eh, Mm-mm. Kalau ke adiknya enggak, nanti aku akan sampai di cerita itu ya. Itu ada hal menarik ya, ternyata sibling itu bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri. Jadi kalau untuk menjelaskan, aku lebih ilmiah nih daripada Bu Novi ya. Kalau aku nggak bilang kakinya sakit, enggak. Karena buat aku dia tidak sakit. Jadi aku cuma bilang, Iya. jadi Kela, jadi aku tuh beli dulu ada satu buku yang isinya anatomi tubuh gitu ya. Ada dan bagus gitu, ada transparannya, ada kelihatan ginjalnya, ada apa ya gitu. Jadi aku sembari menjelaskan. Nah, ini tulang belakang Kela. Nah, semua orang ada terus dia tak pegang gitu ya. Ini tulang belakangnya. Pegang deh punya mama gitu ya. Terus dia bilang ada nggak bedanya? Iya katanya. Ini punya aku ada lukanya, dia bilang. Oh ya, nah ini luka ini karena tulang belakangmu tidak menutup sempurna. Dulu dokter Samsul, dokternya ya, dokter bedah sarafnya, bantuin lah bla bla bla. Aku bilang gitu. Oh gitu ya. Jadi sekarang supaya Kela bisa kemana-mana mau nggak mau harus pakai kursi roda gitu. Tapi aku menjelaskan bahwa memang kelainannya ada di tulang belakangnya. Umur berapa ya? Aku lupa ya. Kela itu cukup dewasa sih ya. Jadi sekitar sekensi lah ya. Aku sudah mulai ngomong sedikit-sedikit gitu ya bahwa manusia itu seperti ini loh, ada badannya, ada ininya. Terus pada saat dia sudah mulai pakai kateter pun si buku itu cukup menolong gitu karena ada kelihatan. Jadi dia tuh transparan gitu, ada ginjal gitu. Nah itu aku kasih tahu gitu loh bahwa ginjal Kela kalau nggak pakai kateter nanti ini akan luka-luka dan lain sebagainya gitu. Jadi harus pakai kateter ya gitu. Nah mungkin aku menjelaskan dengan bahasa anak-anak ya. Nah sedangkan kalau setelah siblingnya ada, setelah adiknya ada, adiknya yang nanya gitu loh, kok kakak nggak jalan? Dan pada saat itu posisinya adalah saya sedang di luar kamar, mereka berdua ada di kamar. Pas saya mau masuk, saya lagi dengar gitu. Saya dengar Kela menjelaskan kepada adiknya. Nah, dan penjelasan itu ternyata indah buat saya ya. Tadi pada saat itu mungkin Kela udah lupa kali. Dulu dia jelasinnya gimana. Iya, aku nggak bisa jalan dek, soalnya tulang belakangku tuh ya dek, tuh loh tulang yang ada di sini nih, coba kamu rasain. Jadi persis apa yang saya ceritain dulu gitu ya. Ya Iya loh, nah ampun. Ya aku ampun. tuh nggak tumbuh sempurna dek, kalau punyamu kan ketutup semua, punyaku enggak. Nah jadinya sarafku tuh nggak sampai di telapak kaki, jadi aku nggak bisa nopang badanku, jadi aku nggak bisa jalan gitu. Itu posisi adiknya umur 3 tahun kalau nggak salah, sudah preschool ya. Mm-mm. Terus adiknya manggut-manggut aja gitu. Oh gitu ya kak, gitu. Aku yakin adiknya juga nggak paham. Tapi setelah itu tidak ada pertanyaan lagi dari si adik. Jadi si adiknya juga dengan bahasa anak-anak ternyata itu masuk gitu loh, bahwa si adiknya sadar bahwa kakaknya memang lain dari dia. Karena dulu tuh sempet si adiknya tuh lucu, setiap
kan kita kalau mau pergi saya harus kateterin Kela dulu ya. Adik itu rewel yuk, ya ampun dia bilang kok kakak pipisnya seperti itu, kok ini gitu ya, maksudnya gitu kan dia kan kayaknya dia tuh takut banget gitu kalau aku ninggalin dia atau gimana lah, pokoknya kalau pergi itu gitu deh, heboh aja dulu tuh si adik kecil itu. Nah terus akhirnya karena setelah si kakaknya ngomong begitu, dia bilang, lu mah lain sama gua, katanya, lu mah nggak perlu pakai kateter, kalau aku harus pakai kateter. That's it, selesai. Pertanyaan itu selesai dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang kalau ngomong menjelaskan itu bagaimana, aku sih learning by doing aja ya. Dia bisa, kan kelihatan ya anak itu paham apa enggak. Tapi nggak apa-apa gitu. Karena dulu Kela juga sebelum pakai kursi roda kan pakai alat ya, cuman dari kayu gitu, terus dia tengkurap di atasnya di strap, terus di bawahnya itu ada rodanya. Itu sampai kemana-mana yuk. Pernah waktu itu kita cariin kemana, dia ke garasi samping itu sendirian, karena itu kan di kayu pakai tangan gitu ya. Akhirnya kita ketakutan karena di samping itu kan ada mobil, jadi dia pernah mau masuk ke kolong mobil itu gitu loh, which is dia nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau challenge itu selalu ada gitu di setiap pertumbuhannya gitu loh. Jadi ya aku rasa asik-asik aja ya kali ya. Aku nggak tahu lah ya. Aku nggak tahu lah, tapi itu apa ya, bagian dari growing ya, bagian dari pertumbuh dan ya proses gitu loh. Dan memang mungkin yang mesti diingat bahwa keluarga dengan anak-anak spesial memang akan berbeda dengan keluarga biasa. Effortnya juga lebih banyak, challenge-nya juga lebih besar gitu. Tapi artinya bukan sesuatu yang harus ditangisi seluruh kehidupan setahun seumur itu, ya janganlah. Jangan salah, anak Spina walaupun punya kekurangan, kita punya cara sendiri Bu masing-masing tuh untuk cari find out way out-nya gitu kan, cari solusinya gitu. Kita namanya makhluk hidup ya, kita dibekali oleh akal Tuhan budi dengan kan, akal ya kan, pasti kita bisa tahu gimana caranya gitu. Ya. Bu, nah cuma nih saya mau tanya nih, ibu-ibu ini ada nggak sih rasa kekhawatiran gitu tentang masa depan anak? Hal apa nih yang ibu khawatirkan nih terkait masa depan anaknya, dan kepengennya harapannya tuh anaknya pengen seperti apa sih, harapan terbesar dari ibu ini yang ingin dicapai oleh anaknya? Siapa dulu nih? Susah ya pertanyaannya ya. Enggak, Bu Ira dulu. Ya udah Bu Ira dulu. Gimana Bu Ira? Tentunya hal paling ketakutanku sih, aku sih bohong kalau nggak takut ya. Aku takut. Setelah suamiku meninggal, aku tuh gini ya, berpikir wah Tuhan tuh random banget ya gitu loh, random banget gitu, karena pada saat itu suamiku genap 50 tahun pun belum ya, jadi masih muda gitu loh. Nah terus udah gitu tentu ketakutan itu ada, kekhawatiran itu ada pada saat kita sudah cukup, aku umurku sudah lewat dari 50 ya, pasti kekuatan fisikku juga akan semakin lama akan semakin menurun. Ketakutan ya pastilah. Kalau aku dipanggil duluan, seberimannya aku, rasa percayaku pada Tuhan gitu ya, pasti ada kekhawatiran itu. Bohong kalau tidak ada. Karena apa? Ya terus terang aku, harapanku setiap hari, setiap malam aku hanya berharap bahwa Tuhan akan mengambil aku pada saat yang tepat. Artinya di mana semoga aku tidak takabur ya, dalam artian aku memerintah Tuhan, bukan, tapi aku meminta di saat yang tepat adalah di saat anak-anakku sudah bisa untuk berdiri sendiri gitu ya, saling support, artinya si adik bisa mensupport si kakak. Kalau harapan, aku udah seneng ya dengan apa yang Kela jalani sampai hari ini, sampai tahun ini, meskipun tentu berbeda. Umur Kela itu biasanya kalau orang udah jadi budak korporat lah ya gitu, udah kerja lah ya, gimana anak lain. Tapi mungkin Kela tidak. Tapi aku senang karena dia bisa memilih hal-hal yang dia sukai untuk dia lakukan, dan ya pada titiknya ya memang kita tetap usaha yang terbaik, melakukan yang terbaik, karena memang
tidak pernah selesai ya, karena ini titipan Tuhan, tanggung jawab kita sampai kita meninggal gitu ya sebagai orang tua. Ya harapannya dia akan apa ya, dia punya hidup yang lebih baik gitu ya, hidup yang baik, hidup dengan baik, artinya ya bisa menerima dirinya, bisa menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan bahagia, itu aja sih kalau harapannya. Tapi kalau ketakutannya pasti ada lah, lumrah lah. Apalagi aku sekarang sudah single fighter ya, pastinya akan ya lebih berpikir untuk menata bagaimana nanti masa depan dia, apa yang harus aku lakukan untuk menjaga supaya dia tetap punya kehidupan secara ekonomikal yang baik ya, gitu aja sih. Dipersiapkan ya Bu ya, tetap Iyalah, sebagai orang tua ya. iyalah. Oke. Kalau Mbak Novia bagaimana? Apa nih kekhawatiran tentang Kenzi gitu kan? Dan apa harapannya yang ingin dicapai oleh Kenzi? Kalau aku sih dulu pernah, aku latah ya ngomong gitu ke temen aku. Gue masih kuat nih, ya kan. Tapi gue masih, aku masih kuat nih, ya nanti gue tahan, gue umurnya lebih panjang, aku bilang gitu kan. Tapi kenapa sih, gue kan ada plannya. Dengan aku ngomong gini, ini yang nanti disampaikan. Enak aja, gue pikir nanti gak bakal nyari gitu. Tapi ya kenapa gue memanfaatkan kegiatan perikalan gue gitu. Karena bersama saya, padahal saya harus buat dia itu mandiri. Jadi ketika saya nanti dia itu kira-kira bisa kayak accessible sama dirinya sendiri, sama seperti namanya accept sama diri dia. Sampai akhirnya nanti dia punya ya nanti takutnya kalau nggak ada kita dia masih apa gitu. Sama seperti dia. Kata suami saya juga nanti kalau nggak ada kita nanti gimana ya gitu. Kita gaya dia gitu kan. Itu pasti ada rasa pasti ada orang tua yang anaknya normal pun akan seperti itu kok gitu kan. Gimana kita gitu. Kira-kira nanti kalau dia gede dia bisa gak ya contoh lah ya dan selama sendiri ngurusin ini sendiri bisa gak ya gitu. Itu ketakutannya. Berharap aja ya nanti dia bisa terima diri dia apa adanya, semakin dekat dia akan semakin paham, dia akan tahu kendalanya di mana gitu kan. Jadi kalau dia nggak accept dengan dirinya bakal susah jalannya menurut saya. Oke lah, sekarang dia udah acceptable tapi sebagai kondisi yang baru umur 5 tahun, tapi kan nggak tahu nanti ketika nanti besar ya kan, makin luas pergaulannya, makin makin lebar juga lingkungannya gitu kan. Dia mah apakah dia akan tambah menerima diri dia, bersyukur dengan apa yang dia punya, atau pasti ada ayo kenapa nih gue tapi harus gue pasti kan ada gitu kan. Itu kan harapan saya kalau dia bisa pure yang menerima diri dia yang Tuhan sendiri unik sendiri beruntung dia gitu, jadi dia akan gue jadi gampang jalannya. Itu sih harapan saya ya, dia harus punya diri sendiri tuh besar. Kalau enggak mau jalan jatuh tuh pasti akan berat, karena kita aja sejalan cowok lebih ya. Kalau kita nggak bisa legowo ini kita nggak bisa nih ikut podcast begini nggak mau saya. Gitu jadi biar jalannya enak aja itu harapan saya. Kalau ketakutannya ya nanti dia bagaimana kalau nggak ada saya gitu sih. Makanya kenapa saya sekarang pola hidup sehat sama suami saya ya, kita kan usaha ya biar bisa lama sama Sandy, bisa sama anak-anak, kalau anak-anak nanti mapan gitu sampai bisa happiness sendiri gitu kan. Iya. Iya lah. Pastinya ini ya, maksudnya ya orang tua pastilah punya apa ya, punya keinginan gitu ya untuk anaknya minimal mandiri gitu, minimal bisa ya kan, bisa kalau misalkan nanti orang tuanya sudah nggak ada gitu, anaknya bisa hidup mandiri, bisa ya kan, bisa menjalani hidupnya dengan bahagia gitu kan. Ya memang nggak mudah sih Bu. Harus disiapkan baik-baik ya Bu Ira ya, Mbak Novia. Oke, ini banyak ibu-ibu yang apa ya baru punya anak gitu ya, baru punya anak Spina Bifida ini kan, pasti masih inilah masih belum, yang paling susah untuk apa ya memiliki anak Spina Bifida itu adalah
penerimaan ya kan, acceptance gitu. Mhm. Nah, ya kan, betul ya. Nah, kira-kira ini ibu-ibu Mbak Novia ini, Bu Ira, Mbak Novia yang sudah melewati berbagai tantangan dan perjalanan merawat anak spina bifida, pasti ada banyak pelajaran ya yang bisa dibagikan kepada para orang tua lain yang mungkin baru saja nih anaknya baru 2 hari mungkin baru lahir gitu dengan diagnosa spina bifida. Nah, kalau Ibu boleh memberikan pesan kepada para orang tua baru ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Mbak Novia, Bu Ira, mungkin sesepuh. Simple aja. Gimana, Bu? Menangislah kalau ingin menangis. Udah, itu aja. Karena dengan menangis kamu akan semakin kuat. Artinya begini, jangan sok kuat di awal itu. Kita memang di situ adalah saat-saat kita lemah ya, kalau aku ya, menurut aku ya. Itu lagi, balik lagi, jujurlah pada dirimu sendiri. Bingung, nikmatilah kebingunganmu. Jadi ada fasenya, memang kalau secara psikologi pasti Novi lebih tahu. Ada fasenya di saat kita shock, lalu denial, nah terus menerima. Nah itu proses itu kan memang harus dilalui ya. Jadi jangan dihindari, tapi juga jangan terlalu lama. Ada orang yang meratapi menangis doang nggak ngerjain apa-apa. Di situ terus nggak bisa. Jadi harus juga punya jadi gini, kekuatan orang beda-beda. Kekuatan orang menerima krisis itu kan beda-beda ya, Yuk. Tapi ambillah waktu. Pada saat memang kamu harus menangis, menangislah. Harus sedih-sedihlah. Tapi terus punya kesadaran gitu loh. Selesaikan. Oke, gitu loh. Selesaikan, saling menguatkan suami dan istri, lalu mulailah melangkah keluar. Melangkah keluar tuh nggak harus jauh-jauh dulu. Acceptance dulu, diterima dulu. Keadaannya memang seperti ini. Gitu ya. Kalau mau shock sampai kapan? Jadi jangan, memang kan laki-laki sebetulnya kan suami istri dan itu kan diberkahi oleh Tuhan kekuatan yang berbeda sebetulnya ya. Jadi disitulah mulai berperan lah gitu loh. Yang biasanya ngegas ya harus justru disitulah dia harus menguatkan pasangannya gitu kan. Karena pasti biasanya orang yang kuat pasti sebelahnya agak memble-memble asik gitu ya. Dalam balance pasti, ya Bu ya, pasangan itu balance ya. Iya, pasti kalau seperti itu. Istrinya kuat, ya pasti istrinya kuat terus bapaknya enggak. Nah, atau sebaliknya. Nah, disitulah perannya. Sudah acceptance. Nah, sudah acceptance, mari kita lihat gitu loh. Fokus langsung ke anaknya. Kesulitan apa yang kita hadapi? Gitu kan? Kalau memang butuh pertolongan orang lain, carilah pertolongan itu. Jangan berkutat dengan segala sesuatu yang katanya gitu ya. Nggak akan menyelesaikan kok. Kalau memang kata dokter, Bu, ini harus MRI, data supaya ketahuan semua. Ikuti semampu kita. Kita sekarang ada BPJS ya. Aku dulu nggak punya apa-apa, Yuk. 28 tahun yang lalu, gitu loh. Dalam artian MRI aja itu makhluk apa juga aku nggak tahu. Ya kan? Taunya anaknya dimasukin kapsul, itu anak gue keluar lagi nggak ya gitu ya. Sempet loh waktu itu. Lu itu iya loh, Yuk. Bayangin. Itu anak gue disuntik apaan ya? Dikirim ke planet Mars gitu, Bu. Iya kan? Terus udah gitu kan disuntik dikasih kontras lah, disuntik obat bius lah, Valium lah. Aku aja waktu itu dikasih pas pada saat si Kela mau dimasukin Valium di duburnya ya. Aku langsung gini, bentar Mbak, aku bilang, bentar Sus, itu anak saya ntar kobam dong gitu. Terus aku nanya itu loh. Abis itu efeknya apa? Kan aku tahu Valium buat apa ya kan gitu ya. Pernah dengar lah, yang pasti pernah muda itu kan pasti pernah dengar Valium itu apa ya. Terus aku sampai sempat nanya gitu. Nanti anakku langsung sadar nggak? Ada efeknya nggak gitu loh. Aku nggak tahu apa-apa. Sedangkan sekarang tuh enak banget semuanya, sudah dokternya juga sudah bisa ngobrol. Gunakan itu gitu loh. Terus ya itulah kita berproses. Kalau mau masih denial, anakku nggak apa-apa, mau sampai kapan? Itu. Nah itu tentukan sendiri.
Karena proses itu nggak bisa dilewati langsung, oh dia langsung kuat. Mungkin ada orang-orang yang lihat sekarang, oh Bu Ira kayaknya nggak pernah denial. Ya pernah lah. Namanya Ya manusia pernah. ya Bu. Iyalah. Kita kan Tapi terbuat dari apa? Bukan dari besi dan baja ya Bu. iyalah. Iya, menangis berember-ember juga pernah ya. Menangis sampai kadang-kadang kalau aku dulu merasa gini, aku sering ngomong sama Papa Hiala adalah gini, aduh aku pengen dunia itu berhenti berputar pada titik ini aja. Itu udah saking capeknya. Udah saking kayaknya semua yang kita lakukan sudah benar, tapi kok nggak ada hasilnya. Pernah. Dan aku sering, aduh sambil gendong gitu, aku pernah gini, aduh coba ya dunia berhenti di titik ini aja dulu. Aku pengen nafas sebelum aku ada hantaman lagi gitu ya. Aku pengen nafas dulu gitu loh. Tapi kan aku nggak bisa stop gitu loh. Ya, monggo lah dilalui saja prosesnya. Nggak ada yang nggak ada resep khusus. Pesan buat ibu-ibu yang di grup lumayan sering rame kan nih. Gimana sih cara apa ya, maksudnya mungkin cara untuk melalui ini gitu. Mungkin apa ya, harus tetap menjaga kesehatan mental mungkin. Ada tips nggak Mbak Novia? Ya, kalau dari aku, kalau jebrak kita tahu, oh anak pernah ada yang DM aku bilang, jadi dia itu udah tahunnya masih di dalam kandungan, usianya 5 bulan. Jadi yang aku bilang ini, sekarang tujuan kamu ini mana untuk apa? Untuk mau tahu tentang kedepannya, itu untuk yang kamu lewatin atau untuk kamu, untuk anak gitu. Oke, berarti kan fokusnya ke anak ya. Berarti satu, kamu harus fokusnya lihatnya juga ke anak. Dengar, percaya sama dokter. Aku bilang kayak gitu. Bukan sama Tuhan, pasti kita doakan. Tapi trust juga sama dokternya. Jadi jangan dengar kanan kiri. Kayak, kamu pergi aja ke sini, nanti bisa tahu atau ini jangan. Jadi sama dokternya. Ikutin semua step-stepnya, kalau aku bilang. Karena kurang satu step aja atau delay satu step aja, kita mungkin bakal banyak efeknya. Bener ya Bu Ira, kan Bu Ira lebih tahun, udah 28 tahun, anaknya udah gede banget. Jadi jangan dengan kata-kata kiri. Terus aku bilang, jangan pikirin nantinya gimana ya, itu sama saya, bisa sama kamu, itu kamu udah bersyukur. Mau tidak keadaan dia, misalnya dia lagi gitu kek, aku kali-kali itu pasti akan ada di minggu, nggak bisa langsung pulang. Tapi ini harus bersyukur, itu masih bisa kamu lihat, masih bisa sama kamu. Jadi fokusnya ke anak aja, aku bilang gitu. Karena aku pernah ngerasain dari yang jauh gitu yang kunci itu tuh sakit banget ya. Tapi aku juga pernah dengar teman aku yang sorry ya, kalau ke baby itu lebih sakit lagi. Jadi sekarang kita dikasih Tuhan tuh masih bagus loh. Tuhan tuh lagi targetnya untuk sama anak ini, jadi enjoy, nikmatin, bukan jadi beban. Itu sih kalau saran. Terus itu aja, jangan pernah ngambil beban. Karena itu kayak ya kita rezeki dari Tuhan kita kasih kita spesial ini, ya diambil gitu, jangan dibiarkan. Tapi prosesnya itu sulit, tapi kalau di jalan itu kayaknya indah gitu. Kalau lihat Kenji itu kemarin aku baru bandingin dia dulu sampai sekarang, aduh kok lucu banget ya anaknya. Sedihnya tuh hilang, lebih kayak gila ya, Kenji lebih bersyukur banget gitu, lebih kayak apa itu gila. Iya sih Mbak, benar. Oke. Nah, ini nih. Mami tetap butuh me time ya. Betul, iya. Ibu me time lah. Mau cuman ke Indomaret ya, beli beng-beng, makan, terus atau ngopi. Beli beng-beng sambil nangis nggak Bu? Janganlah, dinikmatin dong waktunya untuk sendiri sambil mengatur nafas lagi ya. Ya itu tadi mental health-nya memang harus benar bagus, terus tetap berpegang pada Tuhan ya. Walaupun karena dokter pun kadang-kadang kata-katanya sering indah ya, tercurai-burai indah dan dalam arti tanda kutip loh ya, indahnya ya. Aku pun pernah mengalami gitu ya, dihempaskan seperti itu gitu ya. Tapi ya
kadang-kadang Tuhan memang mengizinkan kita ketemu orang-orang seperti itu gitu loh. Bukan untuk membuat kita bertambah lembek, tapi justru kita harus lebih semangat gitu loh. Gini loh, apa ya? Kita harus punya apa ya, daya juang sih kalau aku bilang. Jangan kalah dulu sebelum bertarung, itu aja ya. Karena anak ini bergantung 100% sama kita gitu loh. Jadi kalau mau menangis, menangislah. Ya itu aku bilang gitu. Aku dulu pernah janji di depan bayi anakku, aku nggak akan nangis lagi. Jadi betul, aku sama dengan temennya tadi ya, yang nelpon Novi ya, ada yang udah tahu di dalam perut ya. Aku 7 bulan aku udah tahu Kela ada masalah. Jadi pada saat itu aku merasa, terus terang kalau sampai sekarang aku bilang aku bersyukur karena berarti aku disiapkan oleh Tuhan untuk yang terburuk ya. Pada saat itu benar-benar aku menangis, aku habiskan sampai dia lahir. Setelah dia lahir aku nggak nangis lagi karena udah waktunya dia harus lihat aku happy dengan kehadiran dia gitu ya. Jadi ya itu niat sih yuk. Aku juga nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong membuat orang lalu punya pikiran positif, nggak bisa. Tapi itu harus niat yang muncul dari diri sendiri gitu ya. Niat Ya, untuk kuat demi anak gitu ya Bu ya. iya ya. Dan itu nggak bisa diciptain orang lain ya. Balik lagi. Iya. Oke nih. Oke. Mungkin ini penutup ya, Mbak Novia sama Bu Ira. Kalau boleh dirangkum nih mungkin ya dalam satu kalimat mungkin. Kira-kira punya anak Spina Bifida itu apakah ujian ataukah berkah? Ujian atau anugerah? Nah, kemudian apa hikmah yang didapat dari perjalanan ini? Ya udah nggak satu kalimat nggak apa-apa deh. Monggo Bu Ira. Ujian atau berkah dulu nih? Ujian atau berkah? Semua anak berkah yuk, bukan ujian. Semua Anugerah anak ya, Bu? berkah. Okay. Ya, semua anak berkah. Jadi jangan dipikir kita yang istimewa, kita dapat anak-anak istimewa ini. Enggak, justru karena mereka ada, kita jadi istimewa. Jadi jangan dibalik gitu. Ibunya yang istimewa dengan memiliki anak. Iya, orang tuanya gitu itu ya, Bu? sering orang merasa bahwa oh ya kita istimewa maka kita dipilih. No, dia ada dulu membuat kita istimewa. Karena dia istimewa maka kita menjadi istimewa. Jadi di situ ada tanggung jawab bahwa kita harus mengusahakan yang terbaik. Anak-anak ini harus punya kesempatan 2, 3 kali, 4, 5 kali lebih banyak dibanding anak-anak yang biasa. Jadi jangan menyerah hanya karena aduh gimana ya gitu ya. Jangan, ayo dikejar karena itu kan ada yang namanya golden ini ya, apa sih namanya golden period ya. Ya, sampai umur 4 tahun. Itu kan bukankah itu sudah diberi waktu sama Tuhan untuk mengejar ya. Kita diberi waktu di situ untuk bersyukur, untuk berusaha sebaik-baiknya gitu. Kalau kita tetap terus bersyukur, aku rasa jalan itu ada terus kok. Jalan itu ada. Selama kita ada rasa syukur dan kita mau melakukan yang terbaik, ada niat aja untuk berlaku yang baik, pasti ada terbuka. Apapun itu. Jadi kalau berkah, semua anak berkah, apapun itu. Oke. Apakah juga ujian? Gimana menurut Mbak Novia? Ujian untuk biar orang tuanya semakin kuat, karena kan katanya what doesn't kill you only makes you stronger gitu kan. Ada. Iya. Kayak gitu. Menurut Mbak Novia gimana nih? Enggak ada yang namanya ujian. Pendidikan itu berkah. Bukan suka-suka semua buat aku. Karena yang sudah terjadi, dan itu bisa jadi contoh buat teman-teman lainnya yang mungkin normal tapi namanya yang sukses dan juga malah sekolah. Ibaratnya anak kita itu bisa jadi berkat dimanapun dalam hal sederhana itu berkatnya. Dia nggak pernah jadi beban, tapi selalu ada hal yang kalau kita mau buka mata hal yang baik pasti banyak. Dan dia bisa kayak contoh saya bilang, saya bisa pakai cerita Ganji ini di anak-anak psikologi yang kuliah biar bikin mereka lebih awareness nantinya gimana gitu kan. Karena saya juga cerita karena saya bisa dapat power biar
saya bisa kasih awareness buat orang lain. Jadi saya secara langsung kasih kekuatan lah sama Kenzi buat jadi mama yang lebih calm down, Iya. jadi mama yang egoisan gitu, jangan gengsinya tinggi, itu kan dari Kenzi sebenarnya gitu. Jadi ada namanya beban, ya namanya punya anak pasti udah dikasih rezeki plok lah gitu. Iya. Saya jadi terharu. Enggak, saya terharunya gini, karena dulu kan saya emang ya kata Bu Ira tadi kan, anak pertama itu pasti selalu musuhan sama ibunya kan. Nah, saya dengar cerita Bu Ira, Mbak Novia nih, ternyata memang berat gitu. Banyak banget yang harus dilalui dari mulai ya untuk mengejar golden period, memutuskan mana duluan, mana yang harus apa yang harus dilakukan kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ira, Mbak Novia atas cerita, inspirasi dan semangatnya. Semoga cerita ini bermanfaat ya bagi orang tua baru yang baru memiliki anak spina bifida dan juga para pejuang spina bifida lainnya. Oke, dari cerita Bu Ira, Mbak Novia, kita belajar bahwa kekuatan ibu tidak hanya dari seberapa banyak tantangan yang dihadapi, tapi juga dari seberapa besar cinta yang bisa diberikan ke anaknya. Gitu ya. Ya. Oke, demikian episode SB Berbincang kali ini. Mohon untuk terus mendukung dan menyebarkan informasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang spina bifida. Sampai jumpa di episode podcast SB Berbincang selanjutnya yang lebih informatif dan bermakna. Terima kasih. Fighting. Sehat-sehat semuanya. Fighting. Fighting.